Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ITRES akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini judul startupnya itu ITRES atau Electronic Test, di mana aplikasi ini itu berbentuk website nantinya yang membuat bank sampah. Lebih mudahnya seperti itu. Oke, next slide. Oke, baik. Pada slide ini kita akan melihat problem, yaitu permasalahan yang terjadi. Yang pertama, ada 6.917 ton dalam 2 bulan sampah yang masuk ke TPS Piungan. Jadi sampah yang masuk ke TPS Piungan itu sebanyak 6.917 ton sampah, itu sampah campuran. Petugas kesulitan memilih sampah berdasarkan jenis sampah tersebut. Data ini berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta. Kemudian ada 8 dari 10 orang merasa kesulitan dalam menabung di bank sampah. 1,1 juta rumah tangga dapat menghasilkan beberapa jenis sampah setiap harinya. Kemudian 31.374 UMKM menghasilkan sampah makanan dan plastik setiap harinya. Oke, jadi tingkat kesadaran akan sampah di Indonesia masih relatif rendah. Banyak sekali orang yang merasa malas untuk membuang sampah, terlebih untuk mengurusnya. Persoalan sampah ini multidimensi ya, alias bukan karena satu pihak saja. Perilaku masyarakat, kultural, survei BPS pada tahun 2018 menyebut 72% masyarakat belum peduli tentang pengolahan sampah. Kemudian masalah sampah plastik yang kian hari semakin banyak. Dan yang ketiga adalah kurangnya kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pengolahan sampah yang baik dan benar. Maka dari itu kami membuat bank sampah ini untuk membantu, mempermudah dalam menghitung dan memilah-milah sampah. Dalam 2 bulan terakhir, sampah yang masuk ke Piungan tuh sebanyak 6.917 sampah ini. Nah, itu cukup banyak ya. Kalau dihitung-hitung tuh udah over banget. Oke, slide selanjutnya. Kemudian di sini ada solution atau penyelesaiannya. Solution pertama yaitu menciptakan bank sampah yang dapat mempermudah konsumen untuk membuang sampah. Dengan menciptakan sebuah sistem komputerisasi yang terhubung dengan smartphone pengguna melalui aplikasi mobile dan website. Namun di sini masih dalam bentuk website ya, dalam aplikasi mobilenya belum dikembangkan juga. Dan untuk websitenya juga masih dalam tahap pengembangan. Kemudian solusi kedua yaitu membuat sebuah program untuk masyarakat yang ingin membuang sampah, di mana bisa menggunakan jasa kami, sehingga dapat kami tampung, yang nantinya akan kami store ke bank sampah untuk kami kelola. Oke, itu adalah contoh solusinya. Kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saudara bisa dipersilakan. Ya, bagian slide di sini adalah manfaat. Sebuah sistem yang terkomputerisasi untuk mengatasi permasalahan dan di mana nasabah dapat melakukan pemesanan jasa, melakukan pengecekan saldo tabungan, dan dapat melihat harga pasaran sampah. Hanya dengan satu genggaman saja kita dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan jasa e-trust web dalam app mobile. Kami berusaha membantu semaksimal mungkin agar dapat mempermudah customer saat akan menabung di bank sampah kami. Berperan mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan menciptakan lingkungan yang sehat serta bebas sampah. Ya, next. Arus pendapatan. Di sini kami mengambil 10% dari tabungan atau setoran. Dan kami juga mengambil value dari AdSense yang terdapat dipasang di website dan aplikasi tersebut. Next. Market validation kami 8 dari 10 rumah tangga merasa kesulitan buang sampah dan memisahkan sampah sesuai kategori dikarenakan kekurangan nasabah bank sampah.
7-10 orang yang merasakan kesulitan memanage sampah plastik, sampah organik, dan sampah daur ulang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini ada slide market size. Market size itu untuk menentukan potensi pasar dan bisnis dari Etras. Market size Etras ini masih mencangkup wilayah Yogyakarta, yang mana memiliki 1.120.477 jumlah rumah tangga, 31.374 jumlah UMKM yang berada di Jogja, dan 322 perkantoran, rumah kos, dan kontrakan sejumlah 2.089. Dan kompetisi dalam persaingan usaha, alangkah baiknya memiliki unggulan kompetitif dan mengetahui target agar menjadi motivasi bisnis kompetitif dari startup ini, antara lain ada Angkuts, Gringo, MS Mal Sampah, Garda Pangan, Sampah Muda. Dan berikutnya social impact. Di social impact ini untuk meninjau dampak sosial dari startup ini ke masyarakat. Apa sih manfaatnya social impact-nya itu dari Etras ini? Yaitu teknologi, agar masyarakat bisa lebih mengenal teknologi, dan teknologi ini juga mempermudah dan membantu memanajemen sampah-sampah agar lebih mudah dan memiliki efisiensi dan hemat tentunya. Kemudian untuk bagian roadmap, kami berharap pada tahun 2023 kami menjadi startup yang bergerak di bidang sampah, pengolahan sampah, menjadi yang terbaik di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya kami berharap pada tahun 2029 kami bisa menjadi startup yang bergerak di bidang pengolahan sampah yang terbaik di Indonesia. Untuk selanjutnya, harapan kami adalah menjadi yang terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2035. Kemudian untuk bisnis model Canvas, pertama partner kunci atau key partner. Partner kunci kami, pertama ada tempat pembuangan akhir di Yogyakarta. Kemudian ada pengepul sampah dengan skala besar. Kemudian ada key activity atau aktivitas kunci dari startup kami. Pertama, kami memberikan jasa penjemputan yang mana kami bisa mengambil sampah langsung ke tempat. Kemudian pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Setelah mengambil sampah, maka kami akan memisahkan sampah-sampah tersebut berdasarkan jenisnya. Mana yang dapat didaur ulang dan mana yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian kami melakukan pendataan sampah-sampah tersebut. Selanjutnya kami mengirim ke TPA, yang mana di sini kami mengambil contoh TPA Piungan atau TPA pusat di Yogyakarta. Selanjutnya ada value proposition. Startup kami lebih efisien dan efektif. Kemudian menambah wawasan dalam ilmu teknologi. Selanjutnya waktu pengambilan sampah yang cepat. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan customer. Kami akan memberikan beberapa bonus, yaitu berupa cashback, bonus, pelayanan yang ramah, kemudian biaya yang relatif rendah. Untuk customer segmen, kami mengambil segmennya adalah rumah tangga, perkantoran, UMKM, kos, dan kontrakan. Selanjutnya untuk key resource, kami memiliki key resource yaitu programmer, pegawai, dan pengepul. Untuk channel, kami memiliki aplikasi, brosur, kemudian kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dan media online.
Kemudian untuk cost struktur, ini adalah biaya-biaya yang kami keluarkan ke depannya. Pertama, kami mengeluarkan biaya untuk pengembangan aplikasi, yang dalam hal ini kami masih mengembangkan aplikasi web. Kemudian biaya transportasi, gaji karyawan, dan biaya pengiriman. Selanjutnya, ini adalah cara kami mendapatkan keuntungan, yaitu dengan mengambil profit sebanyak 10% dari tiap transaksi penyetoran customer. Selanjutnya ada AdSense yang mungkin akan kami masukkan di dalam aplikasi mobile kami dan aplikasi website kami. Kemudian untuk produk dan fitur akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini ada produk dan fitur yang dimana fitur kami itu seperti ini, yaitu mockup. Di sini ada form register, di mana dalam form register ini sudah tertera username, email, password, dan nomor telepon. Untuk registernya juga kami menyediakan untuk login registernya itu yaitu ada di sini ada Facebook dan akun Google. Jadi di mana user dapat login dengan akun Google dan Facebook. Next. Selanjutnya di sini ada form login. Form login ada email, password. Untuk loginnya juga kami menyediakan Facebook dan Google yang dimana sebelumnya harus terdaftar dalam web kami atau server kami. Selanjutnya, next. Di sini ada tampilan menu dashboard, di mana menu dashboardnya ini kami menyediakan fitur yaitu sampah, nasabah, laporan, bantuan. Di sini di sisi lainnya ada customer activation, di mana aktivasi untuk customer dalam keseharian. Di sini kami dapat mendatanya. Dan di sini ada grafik naik turunnya juga setiap harinya sampah yang masuk ke dalam TPA kami. Yang pertama di sini juga ada donasi masuk, di mana dana yang masuk totalnya 2.500.000. Ini salah satu contoh dari bentuk web kami. Di sini juga ada jumlah-jumlah transaksi dan lainnya dan lainnya. Ada tanggal-tanggal juga. Next. Untuk menu form nasabahnya, di sini kami menyediakan detail nasabah, tanggal penyetoran dan tanggal penarikan, tanggal dia ikut join dalam aplikasi kami atau web kami ini. Udah, next. Di sini ada dashboard form sampah. Di sini ada peta, di mana peta ini dapat menunjukkan letak atau posisi penjemputan sampah antar jemputnya. Di sini juga ada invite friends, yaitu add friends. Kita bisa mengundang teman dari link yang kami sediakan. Di sini untuk tertera juga untuk harga-harga sampah. Jadi para customer atau nasabah yang ingin menggunakan jasa kami sudah menyediakan harga sampah yang akan kami beli ya, yang per kilonya. Contohnya di sini ada sampah plastik untuk per kilonya itu 2.000. Jadi kami sudah menyediakannya dengan detail di sini di dalam menu sampah. Oke, next. Untuk selanjutnya di sini ada menu nasabah. Menu nasabahnya di sini ada detail nasabah, nama, tanggal lahir, sampai kota tempat lahirnya. Contohnya di sini Agung Pratama, dia menyetor sampah pada tanggal 12 April 2020, menabung sampah dengan transaksi menabung sampah. Ini di sini untuk detailnya dan berapa jumlah transaksi. Di sini kami sudah menerapkan semuanya. Selanjutnya di sini di bawahnya ini ada penarikan. Kami menyediakan nomor rekening, nomor telepon, dan saldo yang telah terkumpul dalam data kami. Next. Selanjutnya di sini ada bukti penarikan.
Di sini jika penarikan berhasil, dia akan seperti ini, akan sukses setelah melakukan penarikan. Next. Untuk selanjutnya di sini ada form laporan. Ya, laporan ini seperti laporan-laporan dalam aplikasi lainnya juga. Kami tidak jauh beda isi dalam sini. Next. Di sini ada form bantuan, di mana form bantuan ini berfungsi untuk nasabah yang mungkin ada kesulitan atau ada error dalam web atau ada yang ingin dilaporkan ke customer service. Di sini kami menyediakan untuk bantuan nasabah. Di sini ada laporan penyalahgunaan dan pertanyaan umum. Pertanyaan umum ini mencakup beberapa masalah atau kendala yang dialami nasabah. Oke, next. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Salam Agung. Nur Salam Agung, dipersilakan. Oke, ini merupakan anggota dari tim ITRES. Di sini ada saya sendiri, Nur Salam Agung Putra Pratama, sebagai marketing. Kemudian ada Anggarisi Alfiana sebagai web dan application developer. Kemudian ada Muhammad Gading Hidayat sebagai CEO, Muhammad Bahtiar Ahmad sebagai HRD. Kemudian ada Mukti Prasetyo sebagai CEO founder. Oke, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tak pernah luput dari kesalahan. Sekian, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.